Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, yang juga dimana gelar S2 dan S3 Jepangnya, tidak dicantumkan lagi oleh dia di buku barunya. Entah karena dia sudah sadar kalau kepalsuan ini sudah tidak bisa ditutupi lagi, atau seperti apa. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar, teman-teman. Tapi sekarang kita tidak akan membicarakan soal itu. Kita akan membicarakan di mana Rismond sepertinya sudah tidak disenangi lagi oleh Tifa, orang yang juga merupakan peneliti abal-abal yang selalu merasa sempurna, selalu paling agamis, selalu merasa paling akademis, selalu mengkritik dan mungkin mengkoreksi adab orang kali ya. Tapi dia sulit untuk bercermin, teman-teman. Nah, lucunya ketika mereka mau konferensi pers di gedung DPD RI, ketika Rismond sudah memegang mic untuk bicara, Tifa malah langsung mengkritik Rismond dan mengingatkan Rismond kalau jangan bicara kotor. Apakah di antara mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi? Ataukah Tifa sudah muak dengan kelakuan-kelakuan Rismond? Nanti kita simak videonya, teman-teman. Nah, selain itu, saya juga punya video di mana salah satu kader dari PDI Perjuangan, yakni yang pernah menggunakan kolor merah yang viral itu, Ferdinand Hutahian, diskakmat oleh Bang Barus yang merupakan salah satu petinggi dari PSI. Karena dia lagi-lagi menyudutkan, menyerang Pak Jokowi dengan menggunakan isu kereta cepat Wush. Nah, dan terakhir, kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat luar biasa dari Bang Boni Hargens yang mengingatkan acara iNews dan juga media-media lainnya terkait dengan Rolls-Royce CS. Apa itu? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Berarti harus kita jaga kata-kata ya. Rismond dinasihati Tifa agar sopan, jaga sikap, jangan kayak di Dukcapil, tidak punya adab, takut diciduk intel banyak. Jangan. Soalnya kemarin ke pas pampres malah. Kita ngomongnya apa dulu? Ya tadi. Iya. Tentang yang tadi. Nggak boleh istilah, Nggak boleh istilah. menghina. Oh ya. Nggak senang Rismond. Oh ya. Nggak senang Rismond. Oh ya. Dinasihati sama orang. Iya. Apalagi Gibran dulu, baru Jokowi. Iya. Si paling Baru Sylvester. si paling akademis. Tapi dia nggak punya cermin di rumahnya, teman-teman. Jadi nggak usah Itulah ngomongin si Tifa itu. minta data ya. Oh, minta nggak usah. Itu kemarin aja. Ini di BAP. Di BHP ini. Red soft. Reksop. Apaan sih kalian ini? Ini sampah-sampah demokrasi begini, teman-teman. Ready? Gak jelas semua. Belum bang. Briefing dulu dong, briefing dulu. Jokowi dulu. Loh, ini penggagasan Jokowi. Benar, sebagai apa? Dalam kapasitas apa? Kapasitasnya sebagai Yang presiden. dukung dia siapa? Jangan bicara Jangan itu. begitu. Tidak semua Bukan. kebijakan Hey. Jokowi didukung oleh PD Perjuangan. Siapa bilang? Siapa Yang bilang? mana? Loh. Di ujung terakhir kan, setelah kenikmatan itu sirna. Inilah keren inilah banget pendapat Bang yang Bestarus nih. selalu tidak mau mengakui Bapak berani Skakmat, mengakui Bang. hari ini dari kader PDIP kan? Saya selesai. Bapak mewakili PDIP enggak? Saya selesaikan dulu, saya bicara. Kata-kata Bapak mewakili Saya di PDIP sini enggak? hadir sebagai politisi PD Perjuangan. Ya, Anda mewakili ke saya. PDIP. Makanya Anda dengar. Narasi Anda Saya di mewakili sini sebagai PDIP. politisi PD Perjuangan. Mewakili? Oh ya. Ayo, karena beliau tadi mengatakan beliau ini mewakili PDI Perjuangan, maka saya agak heran kok PDI Perjuangan ini. Sekarang saya tanya, Sebentar dulu mbok dong. tukang jamu itu Sebentar dulu pakai dong. kereta cepat Sebentar nggak? dulu. Sebentar Nah, dulu. Anda yang memotong pembicaraan Iya. saya. Ini segmen masih saya tadi. Oke, Anda potong lanjut. saya. Harus memakai rasio kalian sebagai standar, Justru nggak pemikiran boleh. Pak Bestarus jangan jadikan standar Seluruh pengurus bangsa. segmen masyarakat harus mendapatkan pelayanan. Anda setuju nggak? Loh iya dong. Harus. Kereta cepat ini Harus. nggak? Justru pertanyaan Ya saya sudah, kereta cepat berarti dipakai mak tukang jamu berarti nggak? kan Anda Mbok bakul setuju sayur bahwa nggak? siapapun yang memakai kereta cepat itu adalah warga negara Indonesia. Setuju nggak? Betul, Oke. betul. Aduh, Setuju kalau dong. bicaranya warga negara, Saya harus pesawat berikan kesempatan. Logika kelas Anda bisnis ini juga yang dipakai warga sesat. negara. Oke, saya Nanti kasih ada kesempatan. orang naik Oke. pesawat, Anda bilang lagi Kicep orang kaya Ferdinand, ya bubarkan kan? Garuda. Terakhir kepada Pak Presiden Subianto, Udah susah Prabowo ngomongnya, Subianto, udah susah tolong ngomongnya. dibaca buku kami Pak yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara di negara kita ini. Oleh karena itu kami harapkan kepada DPD RI, DPR maupun MPR, tolong jamin
kebebasan kami dalam meneliti dan membukukan dan Minta mempublikasikan perlindungan, ya kan? apa-apa yang menjadi temuan kami, meskipun hasil temuan tersebut menyakiti atau tidak sesuai atau tidak memuaskan pada pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terakhir kepada Pak Presiden Subianto, Prabowo Subianto, tolong dibaca buku kami, Pak, yang telah kami berikan ke Hambalang maupun ke Sekretariat Negara. Itulah sebenarnya hasil dari penelitian kami, sumbangsi kami, pemikiran kami sebagai upaya kami untuk membuat Indonesia sebenarnya menjadi cerdas dan lebih maju. Terima kasih. Gitu. Lebih maju. Ijazah Jepang kau aja nggak jelas. Terus kau bilang mau membuat Indonesia lebih maju. Kau jadi dosen aja diduga dipecat. Terus kau bilang mau mencerdaskan Indonesia. Aduh, omonganmu Rismon. Tak sesuai dengan kenyataan hidup kau, Rismon. Nggak usah lah ngomong-ngomong mencerdaskan. Malu aku dengarnya. Bikin malu tau. Aduh, orang-orang ini ya. Nah, maka yang harus kita waspada itu adalah trial by the press. Saya Trial by menghormati the dan press. bangga dengan acara Rakyat Bersuaranya Aiman ini, iNews ini. Tetapi kita harus bijaksana untuk menyikapi apakah kita sudah melakukan pengadilan oleh media terhadap satu isu atau terhadap satu orang atau sekelompok orang. Kita harus bijaksana di situ karena kita tidak bisa trial by the press, itu kan sangat keji itu. Kita harus menghormati bahwa sebagai Rekstad negara hukum kita harus kembalikan semua kepada karena masuk ke hukum. komunikasi dan trial by the press, saya harus jelaskan juga yang namanya trial by the press itu adalah satu arah komunikasi satu arah yang kemudian menyimpulkan. Saya setuju. Sementara di dalam Rakyat Bersuara selalu menampilkan dua sisi yang berbeda dan diametral. Karena itu ada deliberasi, ada kontestasi isu, ada kontestasi ide yang itu jauh dari trial by the press. Saya memang melihat Mas Aiman juga sudah mampu menjaga keseimbangan opini yang muncul dengan diversifikasi gagasan, motivasi kita ada di sini. Tetapi saya hanya mengingatkan bahwa semua media di Republik ini harus menghargai betul prinsip keseimbangan dan hindari trial by the press. Kita sudah pusing dengan berbagai isu yang remeh-temeh. Di luar sana ada Tifa atau Tifus atau siapa namanya dokter itu. Ya selalu ribut soal ijazah. Lalu kemudian sekarang soal VUS, lalu larinya ke Pak Jokowi. Saya nanti takutnya pemerintahan yang ada hari ini dan ke depan tidak berani mengambil terobosan besar di dalam pembangunan. Jadi menurut ini saya juga non infrastruktur hanya karena tidak ingin di suatu waktu dipolitisasi dan diperkarakan. Saya bilang ya, kalau menghadapi Roy dengan Tifa itu jangan kita memakai argumen-argumen atau jangan kita memakai narasi-narasi yang aktual, jangan. Kita harus pura-pura gila bila perlu kita gila benar kalau ketemu orang itu. Memang dari awal itu Ibu sudah punya pemikiran atau mindset seperti itu ya. Percuma orang ini kita lawan dengan data ya. Oh iya, saya tidak mau karena saya kan selama ini kan sudah mengikuti mereka ya. Tokoh-tokoh orang-orang yang intelektual lawan mereka kan tidak bisa. Betul, setuju banget. Hasilnya tetap mereka tidak percaya. Itu padahal mereka itu orang-orang ilmuwan loh. Betul sekali. Tetapi mereka bertiga itu tidak ada percaya. Jadi buat apa saya harus datang berbicara data-data dan berbicara yang tidak. Harus seperti itu aja kalau menghadap dua orang itu. Oke. Saya melihat Kiva itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Enggak, ini bercanda apa? Serius? Ini bukan bercanda, ini serius. Karena mungkin dia kaget ya. Saya lihat di ininya ada basah. Mungkin begini, dia kan biasanya lawannya kan laki-laki. Laki-laki biasanya tidak terlalu keras ke apalagi dia. hadapin perempuan. Nah, apalagi hadapi perempuan ya. Apalagi pendukung-pendukung Pak Jokowi kan kalau berdebat sama perempuan kan mereka santun, jaga etikat. Nah, ketika dia ketemu saya mungkin dia kaget gitu loh, Pak. Saya malam mimpi apa kok ketemu orang kayak gini. Iya. Dia kencing celana itu. Nah, teman-teman, ini yang tidak ada di video manapun. Ternyata kemarin ya waktu Tifa ketemu Budiana di atas pentas, ya Budiana melihat celana belakangnya basah. Ini diindikasikan bahwa sampai Tifa terkencing-kencing berhadapan dengan Budiana. Jadi kalau secara signifikan apa kinerja Mas Wapres yang bisa
kita lihat, publik lihat begitu Mas Waldo. Langsung ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi pertama, Mas Wapres adalah pendamping Pak Prabowo. Ya. Jadi oleh karena itu dipotong viral, Bang. belum sampai. Jadi karena itu kami kira pertama beliau juga adalah Kepala Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua. Kemarin dilengkapi oleh Pak Prabowo dengan Komite Percepatan Otsus Papua. Jadi beberapa kali kita lihat Mas Wapres punya concern terhadap pembangunan Papua. Karena Papua juga punya dana otonomi khusus yang besar. Yang kedua, beliau juga adalah orang yang mendorong terjadinya hilirisasi. Di mana di sana juga akan terjadi banyak lapangan kerja. Belum lagi kalau teman-teman lihat hari ini ada banyak program dari pemerintah ya. Mungkin saya melengkapi Mas Asrio ya. Soal magang nasional, itu kan sedang dibuka. Oh iya, itu magang nasional keren. Tapi inisiasi Mas Wapres itu? Tentunya kan bagian dari pemerintahan tentunya. Jadi kan nggak bisa kita pisah-pisahan, oh ini Pak Menteri ini Pak Prabowo, ini Pak Gibran, kan nggak bisa begitu. Belum lagi kalau kita lihat hari ini Kampung Nelayan. Belum lagi kalau kita lihat hari ini Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan janji 19 lapangan kerja itu, 19 juta itu kan sedang ongoing. It's ongoing process, guys. Give them time. Kasih mereka waktu. Jadi masyarakat yang mencari harusnya bersabar. Tentu, bukan bersabar. Tentu barang ini sudah dibuka, Bang. Sudah dibuka. MBG di mana juga. Tadi Mas Rio bilang, MBG itu ada 500.000 lowongan kerja. Magang nasional ada space. Dan itu nanti November dibuka lagi tuh. Untuk teman-teman fresh graduate. Itu lucu kan? Karena itu dapat pengalaman kerja dan dapat penghasilan juga. Itu juga untuk teman-teman fresh graduate. Jadi Pak Wapres itu adalah bagian dari ini. Pak Wapres turun ke bawah mengecek MBG juga, jalan kaki, bukan dan lain-lain. Tentunya dalam kerangka mendukung penuh Pak Prabowo. Gini, Pak Prabowo itu agak lain. Balik lagi tuh di depan tesisnya. Beliau ini the road less travel. Beliau ini going the extra mile. Gitu. Jadi kalau linear aja tadi ya start small begitu. Tapi realita di lapangan membuat beliau nggak bisa start small, start gitu. big, and just do it, kira-kira begitu. Dengan semua resikonya ya Pak? Iya, dengan segala resikonya. Dan ternyata kan resikonya itu sebetulnya, balik lagi nih, jangan sampai disalahpahami ya. Kita harus berikan konteks. 1,4 miliar porsi, ada 8.000 kejadian gitu. Tingkat keberhasilan berapa? 99,999%. Memang untuk kasus ini harus zero defect, zero incident. Betul, zero incident. Dan saya termasuk sekali lagi orang yang paling depan untuk mengejar zero defect itu. Gitu. Ya kita coba. Gitu. Tapi kalau bicara ukuran kemanusiaan, ukuran kebijakan publik, saya kira nggak ada yang bisa bantah tuh kalau 99,9% itu gagal, dia berhasil. Gagal. Ya, sebutlah berhasil. Jadi ya kondisi Indonesia itu tidak memungkinkan untuk going the usual road gitu. Jadi ya beliau ini pemimpin dengan jalan the road less traveled. Beliau dare to fail. Beliau berani mengambil resiko untuk taruhan yang memang di depan itu sangat-sangat besar gitu loh. Jadi ya tapi kalau dibilang tested, nggak tested sama sekali kan juga enggak. Balik lagi ya, kalau soal misalnya yang namanya makan bergizi itu sudah dipraktekkan di berbagai negara. Bahkan udah puluhan tahun. Ingat, balik lagi Indonesia bukan negara pertama loh. Ke-78. Gitu loh. Jadi kalau dibilang misalnya not tested, not proven, enggak juga. Kan UN kan sudah juga mengatakan, bahkan menghimbau semua negara itu menggunakan program makan bergizi. Dan harus kita akui juga, Pak Prabowo itu dari 2009 sudah ikut kontestasi loh. Iya, iya. 2009 dia ikut kontestasi gitu ya. Kalah, berpasangan dengan Ibu Mega, kan gitu ya, Mega Pro, gitu ya. Ya, terus lalu 2014 mencalonkan kalah, 2019 mencalonkan kalah, 2024 berteman dengan Pak Jokowi menang. Nah, itu kan fakta politik. Nah, orang jangan juga akhirnya menafikan bahwa ada fakta politik itu. Bahwa sesungguhnya bangunan komunikasi dan persekawanan yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang menghasilkan pemerintahan sekarang. Betul. Jadi ada kontribusi dukungan Pak Jokowi yang kita kenal itu sangat dekat dengan rakyat.
dia sangat senang sekali berada di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Sehingga dukungannya tetap masif walaupun beliau sudah tidak lagi menjadi presiden sampai saat ini. Sampai detik ini Dinda, itu rumahnya itu didatangi terus sama masyarakat dan itu bukannya settingan seperti para pembenci yang sampaikan itu gitu loh. Saya aja kalau datang loh ini udah ada yang pakai bis, antri-antri gitu loh. Dari luar kota. Dari luar kota ada jalan kaki. Iya deh, jalan kaki. Jadi maksud saya sebegitu orang mencintainya. Nah, itulah teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini dan benar sekali kata Bung Sumar tadi. Pak Prabowo berpasangan dengan Ibu Mega gagal, berpasangan dengan Hatta Rajasa gagal, berpasangan dengan Bang Sandi Uno gagal. Dan itu selalu didukung oleh kelompok-kelompok yang saat ini menyerang Pak Jokowi seperti Amin Rais, ya kan, para purnawirawan TNI, Said Didu dan kawan-kawannya. Mereka ini kan dulu berada di barisan Pak Prabowo. Dan ya selama dia di barisan Pak Prabowo, ya Pak Prabowo selalu kalah. Apakah mereka biang sialnya teman-teman? Tapi ketika Pak Prabowo belajar, ya kan, ketika Pak Prabowo berteman dengan Pak Jokowi, beliau bisa menang. Bahkan beliau pernah mengatakan, Pak Prabowo pernah mengatakan dia belajar dari Pak Jokowi. Mungkin ya tips dan triknya gitu ya kan, karena kan pasti ada kisi-kisinya gitu bagaimana cara memenangkan pilpres. Karena Pak Jokowi adalah orang yang belum pernah kalah dalam pertarungan pemilu. Mau itu wali kota, mau itu gubernur, mau itu presiden, beliau selalu menang teman-teman. Dan inilah ya mungkin takdir Tuhan, karena Pak Jokowi ini bukan siapa-siapa loh. Dan sekarang ada banyak sekali orang yang berusaha untuk memisahkan, merusak, mengacak-acak hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yang ini sepertinya hal mustahil juga untuk dilakukan karena kedua orang ini ya sahabat yang sangat erat teman-teman. Ketika Pak Prabowo ke Solo atau ada kunjungan kerja di sekitar Solo, beliau mampir. Ketika Pak Jokowi ada urusan di Jakarta, beliau mampir ke Pak Prabowo. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Selalu berdiskusi mengenai kemajuan bangsa, mengenai persoalan-persoalan bangsa. Ini luar biasa teman-teman. Jadi jangan kita terpancing dengan orang-orang yang berusaha untuk memisahkan kedua sahabat ini. Jangan sampai teman-teman. Ya, walaupun sekarang sudah banyak kita lihat berseliweran di media sosial terkait dengan isu-isu untuk meretakkan hubungan ini, sampai ada pendukung-pendukung atau relawan-relawan yang juga termakan dengan isu ini, ya kita biarkan saja, kita diamkan saja. Jangan kita melawan, jangan kita mengkanter, karena kapan kita mengkanter atau melawan, ini bisa menjadi besar isunya teman-teman. Jadi biarkan saja jadi angin lalu. Apapun kata orang tentang Pak Jokowi, tentang Pak Prabowo, ya kita dengarkan saja tanpa perlu membalas. Kita harus merajut terus-menerus hubungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang sangat-sangat harmonis. Jangan terpancing teman-teman. Dan tadi Rismon, aduh, ini orang kok sok-sokan selalu menjadi akademis, sok-sokan menjadi peneliti. Tapi tadi dia minta bantuan, minta perlindungan dari DPD. Apakah dia kira DPD bisa mengintervensi kasus yang sedang berjalan di Polda Metro? Yang sebentar lagi akan gelar perkara dan akan ada pengumuman tersangka. Nggak bisa, Mon. Buku Anda itu ya kemarin sudah dicek juga, diduga 70-80% itu hasil AI. Waduh, kok hasil AI dibukukan? Kok hasil AI dibukukan? Dan saya nggak yakin orang-orang ini bisa nulis buku. Saya nggak yakin, teman-teman. Ya, gimana ya? Orang isinya sampah semua ya kan. Dan tadi Tifa ya memang Tifa sebenarnya sudah kesel juga kali ya sama si Rismon ini, dengan kelakuan-kelakuan Rismon, dengan tingkah laku Rismon yang tidak beradab, dengan tingkah laku Rismon yang tidak mencerminkan apa ya, orang yang betul-betul peneliti akademisi. Ya mau gimana lagi teman-teman, si Tifa ini kan orang yang paling wow gitu, orang yang paling sempurna lah mungkin ya, dan sulit untuk bercermin. Nah itulah tadi dia langsung menasihati Rismon, tapi respon Rismon sepertinya tidak nyaman gitu. Dia nggak nyaman dinasihati oleh Tifa. Apakah Rismon sudah sadar kalau Tifa ini orang yang problematik, orang yang penuh dengan persoalan? Makanya Rismon tidak mau mendengarkan si Tifa. Tapi ketika Roy Suryo yang ngomong ya dia kayak nyaman gitu, senang. Ya apakah memang ada keretakan di antara Tifa dan Rismon? Nanti kita simak kelanjutan kisah mereka seperti apa ya. Dan tadi Bang Bestari Barus itu luar biasa banget, menskakmat, membombardir salah satu politisi PDIP, Adi Ferdinand Hutahean, yang memang di setiap tweet-tweetnya atau cuitannya dia di X itu selalu menyerang, menyudutkan Pak Jokowi dan juga keluarganya.
Ya, ini memang mereka butuh pelajaran, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.